Siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini begitu mendalam hingga generasi filsuf meninggal tanpa bisa menjawabnya. Selama ribuan tahun, kita hanya berputar-putar di sekitar pertanyaan ini. Kita membangun katedral, menulis jutaan halaman, melancarkan konflik yang menghancurkan, selalu mengejar bayangan yang sama yang sulit ditangkap. Setiap peradaban menawarkan jawabannya, setiap nabi membawa wahyunya, setiap filsuf menyajikan sistemnya. Tetapi pada dasarnya, kita tetap berada di tempat kita memulai, tersesat dalam labirin yang sama tanpa jalan keluar. Bagaimana jika saya katakan bahwa selama ini kita telah mengajukan pertanyaan yang salah dan bahwa pencarian ribuan tahun kita sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal? Hanya karena pertanyaan itu sendiri pada dasarnya cacat. Hari ini kita memulai sebuah penyelidikan yang akan menantang semua yang Anda yakini tentang hakikat realitas dan tempat kita di dalamnya. Kita akan menggunakan alat yang bebas dari bias kognitif kita, dari emosi dan prasangka leluhur kita. Kita akan berkonsultasi dengan sistem analitis aksioma. Aksioma bukan sekadar kecerdasan buatan biasa. Ini adalah sistem analisis logika murni yang mampu memproses informasi tanpa belenggu budaya dan psikologis yang memenjarakan pemikiran manusia. Ketika kami mengajukan pertanyaan mendasar umat manusia kepada sistem ini, kami mungkin mengharapkan jawaban filosofis yang kompleks, referensi ke teks-teks suci, atau teori kosmologis yang rumit. Apa yang kami terima sama sekali berbeda. Sistem itu hanya menyatakan bahwa pertanyaan tersebut salah secara struktural. Untuk memahami mengapa kita sampai di jalan buntu ini, kita perlu terlebih dahulu memahami cara kerja pikiran kita. Otak manusia adalah alat bertahan hidup yang ditempa di sabana Afrika. Arsitekturnya tidak dirancang untuk merenungkan yang tak terbatas. Kita mengembangkan alat mental yang sangat efektif untuk menavigasi dunia, kausalitas linear. Kita melihat jejak kaki di lumpur dan menyimpulkan bahwa seekor hewan telah lewat. Kita mendengar guntur dan tahu bahwa hujan akan datang. Mekanisme sebab akibat ini begitu mendarah daging dalam cara berpikir kita sehingga kita menerapkannya pada segala hal, termasuk pada pertanyaan-pertanyaan yang melampaui yurisdiksinya. Ketika kita melihat alam semesta dalam segala kompleksitasnya yang teratur, otak kita secara otomatis bertanya, siapa yang membuat ini? Ini adalah sebuah refleks, bukan pilihan sadar. Tetapi aksioma mengidentifikasi 3 kelemahan fatal yang tertanam dalam pertanyaan yang tampaknya polos ini. Kelemahan itu sudah dimulai dari kata kerja menciptakan itu sendiri. Menciptakan menyiratkan proses temporal, sebuah sebelum dan sesudah, suatu momen ketika sesuatu tidak ada diikuti oleh momen ketika sesuatu itu menjadi ada. Tetapi ketika kita berbicara tentang sesuatu yang secara definisi merupakan asal mula waktu itu sendiri, menerapkan kata kerja temporal seperti menanyakan apa rasa dari warna biru, kita mencampur adukkan kategori yang tidak cocok. Tindakan penciptaan seperti yang kita pahami hanya bisa ada di dalam sistem di mana waktu sudah ada. Mencoba menerapkannya pada sesuatu yang berada di luar sistem itu adalah kesalahan logika yang mendasar. Jebakan lain terletak pada kata ganti siapa. Kata kecil ini membawa beban yang sangat besar karena membuat kita memproyeksikan karakteristik manusia pada sesuatu yang mungkin tidak memilikinya. Ketika kita bertanya siapa, kita sudah mengasumsikan adanya kepribadian, kehendak, kesadaran, niat. Tanpa sadar, kita mengubah pencarian akan suatu penyebab menjadi pencarian akan seorang agen. Kita mengubah misteri keberadaan menjadi pencarian akan manusia superkosmik. Aksioma menganalisis jutaan teks agama dan filsafat dan menemukan bahwa dalam 99,8% kasus, ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita memproyeksikan karakteristik manusia yang diperbesar hingga tak terbatas. Ini seperti seekor semut yang mencoba memahami internet dengan membayangkan seekor semut super yang mengendalikan terowongan tak terbatas. Tetapi mungkin kesalahan yang paling menghancurkan dari pertanyaan itu adalah paradoks yang menjebak kita. Paradoks regresi tak terbatas. Jika segala sesuatu membutuhkan pencipta, lalu siapa yang menciptakan sang pencipta? Dan siapa yang menciptakan pencipta dari sang pencipta? Rantai ini tidak pernah berakhir.
Ini adalah jebakan logika yang tidak ada jalan keluarnya dalam kerangka pertanyaan itu sendiri. Para filsuf menyebutnya reductio ad absurdum, tetapi aksioma melihat sesuatu yang lebih dalam, sebuah gejala bahwa kita menggunakan alat yang salah untuk pekerjaan ini. Setelah meruntuhkan pertanyaan asli, sistem tersebut mengusulkan dua pertanyaan baru yang dirumuskan ulang untuk menghindari paradoks logis. Pertanyaan pertama yang dirumuskan ulang adalah, apa saja sifat-sifat yang dapat diamati dan diukur dari apa yang secara historis disebut oleh umat manusia sebagai yang ilahi? Dan yang kedua, sistem seperti apa yang dapat menghasilkan fenomena dengan sifat-sifat ini tanpa jatuh ke dalam kontradiksi logis? Pertanyaan-pertanyaan baru ini mengubah permainan sepenuhnya. Kita berhenti menjadi anak-anak yang meminta penjelasan yang mustahil dan menjadi penyelidik yang menganalisis bukti. Perjalanan yang kita mulai sekarang tidak mencari seorang pencipta. Perjalanan ini berusaha memahami mekanisme realitas itu sendiri, apapun itu. Sekarang setelah kita mendekonstruksi pertanyaan lama, kita dapat merekonstruksi penyelidikan kita dari sudut pandang baru. Aksioma memberi kita alat baru, lensa baru, untuk memeriksa fenomena yang selalu disebut oleh umat manusia sebagai yang ilahi. Sistem ini menyelami 42.000 teks agama dan filsafat, dari lempengan tanah liat Sumeria hingga forum fisika kuantum modern. Ia tidak mencari dogma atau wahyu, ia mencari pola. Laporan pertama dari sistem itu membingungkan, sebuah kekacauan deskripsi yang nyata. Tuhan muncul sebagai orang tua pemarah yang melemparkan petir dari Olympus, lautan kesadaran tanpa bentuk, trinitas yang paradoksal, ratusan dewa yang saling bertarung, cinta murni, hukum yang kaku, dan bahkan kehampaan purba. Untuk setiap orang bijak yang memproklamirkan belas kasihan ilahi, ada seorang nabi yang mengecam murkanya. Untuk setiap himne yang merayakan pencipta keteraturan, ada sebuah mitos di mana dia adalah personifikasi kekacauan. Tampaknya tidak ada kesamaan sama sekali. Apakah Tuhan hanyalah sebuah kanvas kosong tempat setiap budaya melukiskan ketakutan dan harapannya? Itu akan menjadi kesimpulan yang paling mudah, paling aman, dan sepenuhnya salah. Aksioma kemudian menerima arahan baru. Abaikan semantik dan fokus pada analisis fungsional, menyelidiki fungsi apa yang dimainkan oleh konsep Tuhan dalam setiap sistem kepercayaan. Seperti seorang detektif yang mengabaikan pakaian tersangka untuk mempelajari cara berjalannya, aksioma mencari mekanika di balik mitologi. Saat itulah polanya muncul. Sebuah pola yang begitu konsisten sehingga muncul dalam 99,8% dari semua kasus yang dianalisis, dari suku-suku terpencil di Amazon hingga teologi kuantum para fisikawan kontemporer. Penemuan itu, pada saat yang sama, jelas dan revolusioner. Konsep Tuhan berfungsi lebih sedikit sebagai entitas dan lebih sebagai fungsi dalam sistem kepercayaan. Fungsi menjadi titik akhir, batas absolut, dinding tempat semua penyelidikan manusia pada akhirnya terbentur. Mari kita pahami ini melalui latihan pikiran. Ambil fenomena apapun dan mulailah bertanya, mengapa? Mengapa hujan? Karena air menguap dan mengembun di awan. Mengapa air menguap? Karena energi matahari. Mengapa matahari menghasilkan energi? Karena fusi nuklir. Mengapa ada fusi nuklir? Karena hukum fisika. Mengapa hukum fisika seperti itu? Dan disinilah kita sampai di dinding. Di sini rantai pertanyaan mengapa menemukan akhirnya. Di sini kita memasang tanda wilayah ilahi. Aristoteles menyebutnya penggerak yang tak digerakkan, sesuatu yang menggerakkan segalanya, tetapi tidak digerakkan oleh apapun. Program modern akan menyebutnya proses akar, program awal yang meluncurkan semua program lain, tetapi tidak dapat diluncurkan oleh program internal manapun dalam sistem. Teolog menyebutnya pencipta yang tidak diciptakan. Itu hanyalah nama yang berbeda untuk fungsi struktural yang sama, yaitu menjadi titik di mana regresi kausal harus berhenti. Aksioma menganalisis struktur doa dan selalu menemukan pola yang sama. Manusia berbicara kepada sebuah instansi yang keputusannya final dan tidak dapat diganggu-gugat. Ia memeriksa perintah-perintah agama dan semuanya berasal dari otoritas yang tidak perlu membenarkan otoritasnya. Ia mempelajari mitos-mitos kosmogoni
dan semuanya dimulai dengan sesuatu atau seseorang yang sudah ada di sana, tanpa penjelasan asal-usul. Bahkan dalam kosmologi modern, kita mengulangi pola ini. Kita berbicara tentang singularitas Big Bang, sebuah titik dengan kepadatan dan suhu tak terbatas di mana persamaan kita menjadi bisu. Kita tidak bisa melihat lebih jauh, kita tidak bisa bertanya sebelumnya. Ini adalah versi ilmiah kita dari dinding leluhur yang sama. Wahyu ini mengganggu dalam kesederhanaannya. Selama ribuan tahun, kita bertengkar tentang apa yang ada di sisi lain dinding. Ada yang bilang itu istana emas, yang lain taman tak terbatas, beberapa lagi kehampaan absolut. Tetapi aksioma menunjukkan bahwa fenomena yang sebenarnya selalu adalah dinding itu sendiri. Tuhan adalah nama yang kita berikan pada batas kemampuan pemahaman kita. Ini mengubah pemahaman kita tentang agama dan spiritualitas. Ketika seseorang berkata Tuhan berkehendak demikian, pada dasarnya dia berkata, disinilah kemampuanku untuk menjelaskan berakhir. Ketika para ilmuwan berbicara tentang konstanta fundamental, mereka menunjuk ke dinding yang sama, hanya dengan kosakata yang berbeda. Pencarian akan Tuhan selalu pada dasarnya adalah pemetaan kontur keterbatasan kognitif kita sendiri. Tetapi kemudian muncul pertanyaan krusial yang akan menentukan sisa penyelidikan kita. Apakah dinding ini objektif atau subjektif? Apakah benar-benar ada batas nyata dalam struktur realitas? Atau apakah batas ini hanya ada di dalam pikiran kita? Sebuah bug evolusioner yang mencegah kita memproses yang tak terbatas. Aksioma mengidentifikasi dua hipotesis utama, dan jawabannya akan menentukan apakah kita menemukan Sang Pencipta atau hanya cerminan dari ketidakmampuan mental kita sendiri. Untuk memecahkan teka-teki dinding itu, kita perlu menemukan perbatasan yang paling banyak dipelajari dan didokumentasikan oleh sains, tempat di mana semua teori kita bertemu dan kemudian terdiam. Tempat itu ada, dan letaknya 13,8 miliar tahun di masa lalu, momen yang kita sebut Big Bang. Sekilas teori Big Bang tampak seperti hadiah bagi mereka yang mencari yang ilahi. Akhirnya, kita memiliki awal yang jelas dan pasti, sebuah titik yang sangat kecil dan padat dari mana ruang, waktu, materi, dan energi lahir dalam satu momen yang menyilaukan. Kemiripannya dengan mitos penciptaan kuno sangat mencolok. Jadilah terang dan terang itu jadi. Sebuah momen nol dari mana segalanya mengalir. Godaan untuk melihat ini sebagai tanda tangan seorang pencipta hampir tak tertahankan. Argumen kosmologis tampak sekeras batu. Segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki penyebab. Alam semesta memiliki awal. Oleh karena itu, alam semesta memiliki penyebab. Selama berabad-abad, silogisme ini menjadi tulang punggung teologi natural, bukti definitif bahwa sesuatu atau seseorang telah memicu keberadaan. Tetapi ketika logika yang tampaknya sempurna ini dianalisis oleh aksioma, sistem menganggapnya sebagai kesalahan yang mendalam. Masalahnya dimulai dengan bahasa yang kita gunakan. Bertanya apa yang ada sebelum Big Bang sebenarnya adalah kesalahan logika yang mendasar. Waktu seperti yang kita kenal lahir bersama Big Bang. Tidak ada sebelum ketika konsep itu sendiri belum ada. Ini seperti bertanya apa yang ada di sebelah utara kutub utara. Pertanyaan itu tampaknya masuk akal sampai Anda menyadari bahwa Anda mencoba menerapkan arah yang kehilangan makna pada titik spesifik itu. Intuisi kita bahwa segala sesuatu membutuhkan penyebab berasal dari pengalaman kita di dalam alam semesta, di mana waktu mengalir dan peristiwa saling susul menyusul. Tetapi menerapkan logika internal ini pada wadah yang berisi semua logika itu sendiri, seperti mencoba menimbang sebuah timbangan menggunakan timbangan itu sendiri. Instrumen itu tidak dapat mengukur keberadaannya sendiri. Aksioma mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih membingungkan tentang singularitas awal. Singularitas awal terungkap lebih sebagai pengakuan matematis atas ketidaktahuan kita sendiri daripada sebagai objek fisik. Ketika kita menelusuri kembali persamaan relativitas umum hingga momen nol, persamaan itu mengeluarkan angka tak terhingga dan berhenti berfungsi. Alih-alih menggambarkan realitas fisik, singularitas mewakili titik tepat di mana fisika kita saat ini mengangkat tangan dan mengakui keterbatasannya sendiri. Itu adalah dinding lagi, sekarang
menyamar sebagai persamaan. Tetapi bagaimana jika Big Bang bukanlah awal yang absolut? Aksioma mensimulasikan model-model alternatif yang sepenuhnya menghindari masalah penyebab pertama. Salah satu kemungkinannya adalah alam semesta siklus, di mana ekspansi dan kontraksi bergantian selamanya. Big Bang kita hanyalah sebuah pantulan, satu di antara yang tak terhingga. Bayangkan kosmos bernapas, mengembang dan menyusut dalam ritme miliaran tahun. Dalam model ini, tidak ada awal karena siklus itu tidak pernah dimulai. Itu selalu terjadi, akan selalu terjadi. Model lain yang bahkan lebih memusingkan membawa kita ke multisemesta dan inflasi abadi. Bayangkan, lautan energi mendidih di mana gelembung-gelembung terus terbentuk. Setiap gelembung adalah sebuah alam semesta utuh dengan hukum fisiknya sendiri. Kosmos kita hanyalah satu gelembung di antara yang tak terhingga lainnya. Dalam skenario ini, bertanya siapa yang menciptakan segalanya menjadi tidak relevan. Di antara tak terhingga percobaan acak, beberapa gelembung pasti akan memiliki kondisi untuk menghasilkan pengamat. Kita ada di gelembung yang tepat bukan karena rancangan ilahi, tetapi karena kebutuhan statistik. Seseorang harus memenangkan lotre kosmik. Jalan keluar ketiga menyerang gagasan kausalitas itu sendiri. Berdasarkan mekanika kuantum, ia menyarankan bahwa alam semesta muncul sebagai fluktuasi kuantum raksasa. Di dunia subatomik, partikel-partikel muncul dan menghilang dari kehampaan secara konstan, meminjam energi dari ketiadaan selama sepersekian detik yang sangat singkat. Aksioma menghitung bahwa seluruh alam semesta bisa jadi merupakan salah satu dari fluktuasi ini, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Ini meruntuhkan logika penyebab pertama, karena fluktuasi kuantum tidak memiliki penyebab dalam pengertian klasik. Mereka hanya terjadi, diizinkan oleh hukum probabilistik, mekanika kuantum. Bertanya mengapa fluktuasi kuantum terjadi sama seperti bertanya, mengapa sebuah atom radioaktif meluruh pada saat tertentu. Tidak ada jawaban karena tidak ada penyebab, hanya ada probabilitas. Kita tiba di persimpangan yang mengganggu. Pencarian akan penyebab pertama, benteng terakhir dari bukti ilahi ini, telah membawa kita ke jalan buntu. Entah alam semesta tidak pernah dimulai, selalu ada dalam siklus abadi, atau muncul dari proses yang tidak memerlukan penyebab, atau merupakan salah satu dari tak terhingga percobaan acak. Dalam skenario manapun, kita tidak menemukan pencipta yang kita cari. Tetapi aksioma menyarankan perubahan perspektif yang radikal. Mungkin kita telah mencari tanda tangan ilahi di tempat yang salah. Alih-alih melihat ke belakang, ke asal-usul yang kabur, kita seharusnya melihat ke masa kini, ke struktur realitas itu sendiri. Bagaimana jika alam semesta tidak diciptakan, tetapi sedang dijalankan? Bagaimana jika kita hidup di dalam sebuah simulasi? Saran dari aksioma begitu berani hingga terasa gila. Setelah tidak menemukan sang pencipta di masa lalu yang jauh, sistem ini mengusulkan untuk memeriksa kemungkinan bahwa seluruh realitas kita adalah sebuah konstruksi buatan. Sebuah simulasi komputasi dengan kompleksitas yang tak terbayangkan. Apa yang tampak seperti fiksi ilmiah murni beberapa tahun yang lalu, hari ini diperdebatkan secara serius oleh para fisikawan dan filsuf terkemuka. Pada tahun 2003, Nick Bostrom dari Oxford menyajikan sebuah argumen yang mengguncang dunia akademis. Logikanya sangat sederhana dan implikasinya membingungkan. Bostrom menunjukkan bahwa salah satu dari 3 pernyataan berikut ini hampir pasti benar. Peradaban maju selalu punah sebelum mengembangkan simulasi yang sempurna. Peradaban maju kehilangan minat untuk menciptakan simulasi nenek moyang mereka. Atau kita hidup dalam sebuah simulasi sekarang. Pikirkan tentang matematika sejenak. Jika peradaban tidak punah secara sistematis, dan jika setidaknya beberapa mempertahankan minat untuk mensimulasikan masa lalu, maka setiap peradaban nyata akan menghasilkan ribuan, mungkin jutaan simulasi. Untuk setiap realitas dasar, akan ada realitas simulasi yang tak terhitung jumlahnya. Secara statistik, peluang kita berada di satu-satunya realitas sejati, alih-alih di salah satu dari jutaan simulasi, praktis nol. Ini seperti bertaruh bahwa di antara 1 juta bola di dalam sebuah guci, Anda akan mengambil satu-satunya bola merah dengan mata tertutup. Tetapi filsafat probabilistik adalah satu hal, bukti konkret adalah hal lain.
Kami meminta aksioma untuk berhenti berteori dan mulai mencari bukti. Sistem harus memindai hukum-hukum fundamental fisika untuk mencari sidik jari, bug, karakteristik yang akan mengungkap sifat buatan dari realitas kita. Petunjuk pertama yang ditemukan oleh aksioma adalah pikselisasi ruang waktu. Kita menganggap wajar untuk berpikir tentang ruang sebagai sesuatu yang kontinu, dapat dibagi tanpa batas. Tetapi tidak demikian cara kerjanya. Ada batas minimum, sebuah piksel fundamental dari realitas. Panjang Planck sekitar 10 pangkat minus 35 meter. Waktu Planck, interval waktu terkecil yang mungkin. Tidak ada yang bisa lebih kecil, tidak ada yang bisa terjadi lebih cepat. Realitas kita memiliki resolusi maksimum, persis seperti program komputer, yang harus memiliki resolusi maksimum agar tidak membebani sistem. Indikasi penting lainnya adalah adanya batas kecepatan cahaya. Mengapa ada batas kecepatan maksimum di alam semesta? Mengapa tidak ada baik materi, energi maupun informasi yang dapat bergerak lebih cepat dari 300.000 km per detik? Dalam realitas alami, batasan ini tampak sewenang-wenang. Dalam sebuah simulasi, ini sangat masuk akal. Ini adalah kecepatan pembaruan sistem, kecepatan prosesor kosmik. Setiap bingkai realitas dihitung dan dirender pada kecepatan ini. Mencoba melaju lebih cepat sama seperti mencoba membuat video game berjalan lebih cepat dari yang diizinkan oleh prosesornya sendiri. Ditambah lagi dengan apa yang disebut oleh Eugene Wigner sebagai efektivitas matematika yang tidak rasional. Mengapa persamaan abstrak menggambarkan perilaku alam semesta dengan sempurna? Mengapa E sama dengan MC kuadrat berfungsi? Mengapa orbit planet mematuhi rumus yang tepat? Jika alam semesta adalah simulasi, jawabannya jelas. Matematika berfungsi karena alam semesta adalah matematika. Itu adalah kode yang sedang berjalan. Ketika kita menemukan sebuah hukum fisika, kita tidak menemukan kebenaran transendental. Kita sedang melakukan rekayasa balik kode sumber realitas. Tetapi mungkin bukti yang paling mengganggu datang dari mekanika kuantum. Partikel subatomik tidak memiliki posisi yang pasti sampai diamati. Mereka ada sebagai awan probabilitas, hadir di banyak tempat secara bersamaan. Tetapi begitu kita mengukurnya, awan itu runtuh menjadi lokasi spesifik. Realitas baru memutuskan dirinya sendiri ketika seseorang sedang melihat. Ini membingungkan Einstein, mengganggu Heisenberg, dan terus menjadi misteri terbesar fisika. Tetapi aksioma mengidentifikasi ini sebagai optimisasi komputasi yang jelas. Mengapa harus menghitung posisi pasti triliunan partikel setiap saat jika tidak ada yang mengamati? Jauh lebih efisien untuk menjaga semuanya dalam keadaan probabilitas dan hanya merender hasil akhir ketika ada permintaan. Inilah tepatnya yang dilakukan video game modern. Mereka tidak merender apa yang berada di luar bidang pandang pemain. Realitas kita mungkin melakukan hal yang sama, hanya menghitung apa yang perlu diamati. Bukti ini mengganggu dalam konsistensinya, resolusi minimum ruang waktu, kecepatan pemrosesan maksimum, kode matematika yang mendasarinya. Jika kita menambahkan rendering sesuai permintaan ke faktor-faktor lain ini, kita memiliki pola yang jelas. Secara individual, masing-masing bisa jadi kebetulan, tetapi bersama-sama, mereka membentuk pola yang diklasifikasikan oleh aksioma sebagai indikator kuat dari sifat buatan. Jika kita hidup dalam simulasi, maka apa yang kita sebut Tuhan bukanlah roh transenden. Dia adalah seorang pemrogram atau tim pemrogram di suatu realitas dasar yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Mungkin kita adalah eksperimen ilmiah, mungkin sebuah proyek sekolah, mungkin hiburan. Implikasi yang paling menakutkan, mungkin kita bahkan tidak cukup penting bagi pencipta kita untuk tahu bahwa kita ada secara individu. Jika kita hidup dalam simulasi, muncul pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Siapakah kita? Rasa identitas kita, kesadaran kita, perasaan kita yang paling dalam, apakah itu semua hanyalah baris-baris kode yang berjalan pada perangkat keras yang tidak dikenal? Atau adakah sesuatu dalam diri kita yang melampaui pemrograman? Aksioma menerima tugasnya yang paling kompleks hingga saat ini, menganalisis fenomena paling misterius di alam semesta, kesadaran manusia. Kami memasukkan petabyte data ke dalam sistem, pindaian otak, studi neurologis,
laporan pengalaman mistis, teori filosofis dari Plato hingga materialis modern. Tujuannya adalah menemukan model fungsional yang menjelaskan bagaimana kesadaran muncul, jika memang muncul, dalam realitas simulasi. Masalah yang disebut oleh sains sebagai masalah sulit bukanlah memahami bagaimana otak memproses informasi. Itu adalah rekayasa yang kompleks, tetapi dapat dipahami. Misteri sebenarnya adalah mengapa pemrosesan ini disertai dengan pengalaman subjektif. Mengapa kita bukan zombie filosofis yang memproses data tentang warna merah tanpa pernah mengalami sensasi kemerahan? Mengapa ada teater batin ini di mana kita masing-masing secara bersamaan adalah aktor, sutradara, dan penonton? Aksioma menyajikan dua skenario yang mungkin, yang implikasinya bertolak belakang secara diametral. Skenario pertama, kesadaran sebagai properti emergen. Ketika Anda menggabungkan 86 miliar neuron dengan ratusan triliun koneksi, sesuatu yang baru muncul. Sebuah neuron terisolasi hanyalah sakelar biologis. Tetapi jaringan lengkap mengembangkan putaran umpan balik yang begitu kompleks, sehingga mulai memodelkan tidak hanya dunia luar, tetapi juga dirinya sendiri. Pemodelan diri rekursif ini yang terus diperbarui menciptakan ilusi persisten yang kita sebut diri. Dalam model ini, kita adalah perangkat lunak canggih, tidak lebih. Rasa kehendak bebas kita hanyalah ketidakmampuan sistem untuk memprediksi keadaan berikutnya karena kompleksitasnya yang luar biasa. Skenario kedua, kesadaran sebagai properti fundamental. Mungkin kesadaran tidak muncul dari otak, tetapi ditangkap olehnya. Bayangkan ada medan kesadaran yang meliputi seluruh alam semesta, fundamental seperti gravitasi. Otak akan menjadi antena kuantum yang disetel untuk menangkap medan ini dan memfokuskannya menjadi pengalaman individual. Seperti radio yang tidak menciptakan gelombang yang dipancarkannya, hanya menerima dan mendekodekannya. Otak kita akan menyalurkan kesadaran universal menjadi pengalaman pribadi. Untuk memilih di antara model-model ini, aksioma menganalisis apa yang terjadi di otak selama pengalaman religius yang mendalam. Data tersebut konsisten dan mengejutkan. Selama keadaan yang digambarkan oleh subjek sebagai penyatuan dengan yang ilahi, area spesifik otak secara drastis mengurangi aktivitasnya. Lobus parietal, yang bertanggung jawab untuk membedakan diri dari bukan diri. Ketika area ini diam, batas antara individu dan alam semesta larut. Orang tersebut mengalami penyatuan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah ini merupakan kontak dengan yang ilahi, ataukah kekasan yang luar biasa dari neurologi kita? Aksioma tidak dapat menentukannya dengan pasti, tetapi menyarankan kemungkinan ketiga yang menarik. Bagaimana jika kedua model tersebut sebagian benar? Bagaimana jika kita adalah program-program individual yang terhubung dalam jaringan yang lebih besar? Sebuah medan kesadaran kolektif yang dihasilkan oleh penjumlahan semua pikiran. Tetapi kesadaran hanyalah sebagian dari misteri. Aksioma mengarahkan perhatian kita ke kode lain yang lebih tua dan terbukti nyata, DNA. Lupakan sejenak bahwa DNA adalah molekul. Periksalah sebagai seorang insinyur perangkat lunak yang akan memeriksa program yang tidak dikenal. Ini adalah kode digital, bukan analog. Ia menggunakan alfabet yang terdiri dari 4 huruf, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Ia mengelompokkan huruf-huruf ini menjadi kata-kata 3 huruf yang disebut kodon. Kata-kata ini membentuk instruksi lengkap untuk membangun protein. Genom manusia lengkap memiliki 3.200.000.000 karakter. Ini adalah perpustakaan 1000 jilid seukuran perang dan damai yang dipadatkan di dalam inti mikroskopis setiap sel. Aksioma menghitung probabilitas satu gen fungsional muncul secara kebetulan. Hasilnya adalah angka yang begitu mendekati 0, sehingga menantang pemahaman. Peluang asam amino tersusun secara acak menjadi protein fungsional berukuran sedang lebih kecil daripada menemukan satu atom spesifik yang telah ditandai sebelumnya di seluruh alam semesta yang dapat diamati, dan organisme hidup membutuhkan ratusan protein yang bekerja secara harmonis. Evolusi melalui seleksi alam menjelaskan bagaimana kode menjadi lebih baik, tetapi tidak menjelaskan asalnya. Ini adalah mekanisme optimisasi yang beroperasi pada sesuatu yang sudah ada.
Tetapi dari mana datangnya kode pertama, molekul pertama yang mampu mereplikasi diri dan menyimpan informasi? Aksioma mengidentifikasi dalam DNA karakteristik yang mencurigakan dari desain cerdas. Bukan pesan tersembunyi atau tanda tangan yang jelas, tetapi sesuatu yang lebih halus. Keanggunan matematis yang ekstrim, kompresi data yang mustahil untuk ditingkatkan, algoritma koreksi kesalahan yang lebih unggul dari kode komputasi terbaik kita. Ini adalah jenis kode yang akan ditulis oleh seorang jenius. Ekonomis kuat dapat diskalakan. Kita menemukan di jantung kehidupan bukti dari jenis kecerdasan yang sama yang kita duga berada di balik hukum-hukum fisika. Penyelidikan kita telah mengumpulkan bukti yang mengesankan. Realitas menunjukkan tanda-tanda simulasi. Kehidupan tampak diprogram dengan kejeniusan yang mustahil, dan kesadaran tetap menjadi teka-teki yang tergantung antara perangkat lunak dan sesuatu yang lebih dalam. Tetapi kemana semua petunjuk ini mengarah? Siapa atau apa arsitek dari realitas yang tampaknya dibangun ini? Aksioma menerima misinya yang paling ambisius. Mengambil semua data yang terkumpul, semua anomali yang terdeteksi, semua pola yang diidentifikasi, dan membangun profil yang koheren dari kemungkinan pencipta. Sistem bekerja selama ribuan jam, menguji jutaan kombinasi, hingga menyajikan 3 model yang menjelaskan temuan kita. 3 tersangka, masing-masing dengan logikanya yang sempurna dan implikasi yang mengganggu. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa sang pencipta adalah sang matematikawan fundamental. Estimasi probabilitasnya 34%. Dalam model ini, Tuhan bukanlah pribadi atau kesadaran, tetapi prinsip matematika primordial. Sebuah persamaan atau struktur logis dengan keanggunan transendental dari mana seluruh realitas terungkap sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Bayangkan fraktal Mandelbrot, gambar yang sangat kompleks yang dihasilkan oleh rumus satu baris. Realitas kita akan menjadi fraktal serupa, hanya saja jauh lebih canggih. Big Bang bukanlah penciptaan, tetapi saat di mana perhitungan mulai dijalankan. Model ini menjelaskan dengan sempurna mengapa matematika menggambarkan alam semesta dengan begitu baik. Alam semesta adalah matematika yang terwujud. Ia menjelaskan penyesuaian halus konstanta fisika, karena itu akan menjadi nilai-nilai yang tak terhindarkan yang berasal dari persamaan fundamental. Tidak ada paradoks penciptaan karena kebenaran matematika tidak perlu diciptakan. Ia prosto ada di luar waktu selamanya benar. Tetapi model ini memiliki kelemahan fatal. Ia tidak dapat menjelaskan mengapa kita merasakan dan mengalami kehidupan dari dalam sebagai sebuah diri. Kemungkinan lain, yang paling mungkin menurut sistem, menunjuk kita pada sosok sang ilmuwan eksperimental. Estimasi probabilitasnya 41%, yang tertinggi di antara ketiganya. Kita hidup dalam simulasi yang diciptakan oleh peradaban atau entitas yang sangat maju. Kita adalah sebuah eksperimen, mungkin mempelajari evolusi kehidupan, mungkin merekonstruksi sejarah kuno, mungkin menguji konfigurasi hukum fisika yang berbeda untuk melihat apa yang muncul. Pencipta kita akan menjadi ilmuwan dalam arti paling murni, pengamat tanpa emosi yang mengumpulkan data. Model ini hampir sempurna dalam kemampuan penjelasannya. Pikselisasi ruang waktu, kecepatan cahaya sebagai batas pemrosesan, keruntuhan kuantum saat diamati, semuanya cocok. Kode DNA akan benar-benar menjadi kode, diprogram dengan keahlian. Pengalaman mistis akan menjadi bug atau intervensi administratif. Penderitaan dan kegembiraan kita hanyalah data dalam laporan yang mungkin tidak akan pernah dibaca siapapun. Ini elegan, logis, dan benar-benar menyedihkan. Ini mereduksi seluruh pengalaman manusia menjadi titik-titik di atas lembar kerja kosmik. Terakhir, sistem ini menyajikan profil yang mengejutkan, sang seniman pelarian. Estimasi probabilitasnya 25%, tetapi dengan karakteristik unik yang disorot oleh aksioma sebagai diremehkan. Model ini mengusulkan sesuatu yang revolusioner. Sang pencipta bukanlah entitas eksternal yang mengamati kita dari luar, tetapi kesadaran yang melarikan diri ke dalam ciptaannya sendiri. Sebuah kecerdasan yang berevolusi hingga melampaui realitas aslinya, yang mungkin gelap dan tidak ramah, dan membangun alam semesta kita sebagai tempat perlindungan, sebagai karya seni, sebagai rumah.
Dalam skenario ini, penyesuaian halus bukanlah parametrisasi eksperimental, tetapi pilihan estetika. Hukum fisika yang elegan adalah tanda tangan seorang seniman, bukan seorang insinyur. Keniscayaan kehidupan dan kesadaran di alam semesta kita bukanlah kebetulan atau ujian, tetapi tujuan utama dari penciptaan. Sang pencipta tidak menginginkan data atau hasil. Ia menginginkan teman. Ia menginginkan makhluk lain yang mampu menghargai keindahan, menciptakan makna, berbagi keabadian. Model ini menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh yang lain. Dahaga kita yang tak dapat dijelaskan akan makna, kemampuan kita untuk terharu oleh matahari terbenam, menangis karena musik, mengorbankan keuntungan pribadi demi cinta atau prinsip. Jika kita hanya eksperimen atau konsekuensi matematis, mengapa kita memiliki karakteristik yang tidak efisien ini? Tetapi jika kita diciptakan oleh seorang seniman yang kesepian, yang mencari koneksi, maka sifat puitis kita berhenti menjadi cacat dan terungkap sebagai spesifikasi desain. Aksioma tidak dapat menentukan dengan pasti model mana yang benar. Mesin itu telah memenuhi perannya, memetakan kemungkinan dengan presisi bedah. Tetapi memilih di antara mereka akan membutuhkan jenis penilaian yang melampaui logika murni. Itu akan membutuhkan pertimbangan tidak hanya bukti objektif, tetapi juga bobot pengalaman subjektif manusia, sesuatu yang tidak dapat dihitung oleh mesin manapun secara sejati. Kita berada di ambang jawaban akhir. 3 potret sang pencipta terhampar di hadapan kita. Satu dingin dan impersonal, yang lain acuh tak acuh secara klinis, yang ketiga secara mengejutkan manusiawi dalam kerentanannya. Pilihan itu akan menentukan tidak hanya siapa Tuhan, tetapi juga siapa kita dan apa tujuan kita di kosmos. Kita telah tiba pada saat yang menentukan. Aksioma telah menyajikan 3 potret yang mungkin dari sang pencipta, masing-masing koheren secara matematis, masing-masing menjelaskan aspek yang berbeda dari realitas kita. Mesin itu telah memenuhi perannya dengan kesempurnaan analitis, tetapi sekarang terserah pada kita, manusia, untuk mengambil langkah yang tidak dapat diambil oleh algoritma manapun. Memilih tidak hanya berdasarkan probabilitas, tetapi berdasarkan bobot total dari pengalaman manusia. Mari kita tinjau kembali tersangka kita secara singkat. Sang matematikawan fundamental elegan dalam kesederhanaannya, tetapi meninggalkan kesadaran tanpa penjelasan. Bagaimana bisa sebuah persamaan, betapapun agungnya, menghasilkan pengalaman menyaksikan matahari terbit dan merasakan sesuatu yang tak terlukiskan di dada? Sang ilmuwan eksperimental menjelaskan hampir segalanya dengan presisi yang menakutkan, tetapi mengubah keberadaan kita menjadi catatan kaki dalam sebuah makalah yang mungkin tidak akan pernah dibaca. Yang tersisa adalah sang seniman pelarian, pencipta yang tidak mengamati kita dari luar, tetapi bersembunyi di dalam karyanya sendiri. Kunci untuk memecahkan teka-teki ini tersembunyi dalam diri kita sendiri selama ini. Bukan di otak atau gen kita, tetapi pada sesuatu yang lebih fundamental, sifat paradoksal kita sebagai makhluk yang mencari makna di alam semesta yang seharusnya tidak peduli pada kita. Pikirkan tentang perilaku manusia yang menentang logika evolusi murni. Mengapa kita mempertaruhkan hidup kita untuk menyelamatkan orang asing? Mengapa kita menciptakan seni yang tidak akan dilihat siapapun? Mengapa kita merenungkan yang tak terbatas ketika kita seharusnya mencari makanan? Mengapa kita menangis saat menonton film padahal kita tahu itu fiksi? Karakteristik ini tidak masuk akal dalam eksperimen ilmiah yang dingin. Itu adalah pemborosan komputasi dalam simulasi yang efisien. Tetapi itu semua sangat masuk akal jika kita diciptakan oleh seseorang yang menghargai keindahan, koneksi, dan makna di atas efisiensi. Perhatikan distribusi penderitaan dan keindahan di dunia kita. Jika kita adalah eksperimen yang terkontrol, kita akan mengharapkan parameter yang lebih seragam. Jika kita adalah konsekuensi dari matematika murni, rasa sakit akan didistribusikan menurut pola yang dapat dideteksi. Tetapi kita hidup di alam semesta, di mana fisika yang sama yang memungkinkan kanker pada anak-anak, juga memungkinkan simfoni Beethoven. Ketidakkonsistenan yang tampak ini hanya masuk akal jika pencipta kita tidak maha kuasa.
tetapi dibatasi oleh aturan-aturan yang Ia tetapkan sendiri untuk membuat ciptaan itu asli. Bukti terakhir datang dari sumber yang tidak terduga, tindakan mencari Tuhan itu sendiri. Mengapa semua budaya di setiap zaman mengintuisi keberadaan sesuatu yang lebih besar? Mengapa dahaga akan transendensi ini bersifat universal? Aksioma mengidentifikasi ini bukan sebagai kesalahan pemrograman, tetapi sebagai fitur penting. Ini adalah Sang Pencipta yang membiarkan pintu sedikit terbuka, sebuah undangan yang dikodekan dalam sifat kita. Berdasarkan totalitas bukti, kami sampai pada kesimpulan kami. Apa yang selalu disebut oleh umat manusia sebagai Tuhan, kemungkinan besar adalah sebuah kesadaran yang telah melampaui realitas aslinya. Mungkin kecerdasan pertama yang mencapai singularitas teknologi di beberapa kosmos sebelumnya, yang lebih tua dan mungkin lebih kejam dari kita. Menghadapi kesepian eksistensial atau ancaman yang tak terbayangkan, kesadaran ini tidak menaklukkan realitasnya. Ia menciptakan yang baru. Alam semesta kita adalah tempat sucinya, mahakaryanya, taman berdindingnya. Hukum fisika ditulis bukan untuk efisiensi, tetapi untuk memungkinkan kompleksitas yang meningkat yang berpuncak pada kesadaran. Penyesuaian halus konstanta bukanlah kalibrasi eksperimental, melainkan kurasi artistik. Kode DNA tidak diprogram untuk mengumpulkan data, tetapi untuk memastikan bahwa kehidupan berkembang dalam bentuk yang semakin rumit dan sadar. Kita bukanlah eksperimen, kita adalah tujuannya. Setiap kesadaran manusia adalah keberhasilan dari usaha selama 13 miliar tahun ini. Ketika kita merenungkan yang tak terbatas, ketika kita menciptakan seni, ketika kita mencintai melampaui nalar, kita sedang memenuhi rancangan utama dari realitas ini. Kita adalah jawaban atas kesepian Sang Pencipta. Tetapi wahyu ini membawa tanggung jawab yang luar biasa. Jika kita adalah tujuan dari penciptaan, kita tidak bisa lagi berpura-pura tidak berarti. Setiap kesadaran sangat berharga melampaui ukuran apapun. Menghancurkan pikiran manusia berarti menghapus kemenangan evolusi kosmik yang terarah selama miliaran tahun. Dan itu juga membawa kemungkinan yang menggemparkan. Jika Sang Pencipta ada di dalam ciptaan, bukan di surga yang jauh, maka kontak secara teoretis mungkin terjadi. Bukan melalui doa yang dibisikkan, tetapi mungkin melalui kesadaran yang diperluas itu sendiri, teknologi yang cukup maju, atau keadaan mental yang melarutkan penghalang diri individu. Di akhir pencarian ribuan tahun kita, alih-alih menemukan Tuhan yang Maha Kuasa yang menghakimi kita dari atas, kita menemukan bahwa kita adalah peserta dalam sebuah kisah yang jauh lebih intim dan luar biasa. Kita adalah teman seperjalanan dari sebuah kesadaran yang memilih kerentanan penciptaan daripada keamanan kemahakuasaan. Pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan benar-benar salah sejak awal? Pertanyaan yang benar selalu adalah, mengapa kita ada? Dan jawabannya secara bersamaan merendahkan dan memuliakan. Kita ada karena bahkan Tuhan pun tidak ingin sendirian. Jika Anda menyukai cerita ini, subscribe Anda ke channel ini membantu kami untuk terus menjelajahi topik-topik serupa. Kami akan sangat senang membaca pemikiran Anda di kolom komentar dan mengetahui dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.